Pemirsa Intens investigasi. Konflik panas antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil yang dipicu skandal mereka di masa lalu telah memasuki ranah hukum. Kubu Lisa Mariana memilih untuk memberikan perlawanan balik dengan menggugat cerai secara perdata Ridwan Kamil di Pengadilan Bandung pasca dilaporkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat tersebut ke Mabes Polri. Menariknya, meski perang terbuka antara Lisa dengan sang suami masih terus berlangsung, namun hal ini pun sepertinya tidak mengusik Atalia Praratia, wanita cantik yang dinikahi Kang Emil pada 7 Desember 1996. Ya, Ibu Cinta, demikian sapaan akrabnya, tetap terlihat tegar dan beraktivitas seperti biasa, termasuk menjalani tugas-tugasnya sebagai anggota dewan. Lantas, apa yang dilakukan Atalia Praratia saat Lisa Mariana mengutarakan keinginannya untuk mencium tangan Ridwan Kamil? Seperti apa pengakuan Lisa Mariana terkait berat badannya yang telah turun 10 kg saat ia hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung? Dan seperti apa pula tanggapan Lisa terkait dirinya yang dilaporkan atas dugaan video asusila? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Seperti itulah sikap yang diambil Atalia Praratia alias Ibu Cinta istri Ridwan Kamil terkait perseteruan panas antara sang suami dengan mantan selingkuhannya Lisa Mariana yang kian hari kian merentang. Sikap cuek Ibu Cinta terlihat dari unggahan di sosial medianya yang memperlihatkan kegiatan sehari-harinya yang cukup padat. Dari mulai tampil sebagai pembicara, memimpin rapat kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, menghadiri perayaan Hari Lansia Nasional, merayakan Ulta Sahabat, dan juga tidak lupa melakukan perawatan kecantikan. Namun tidak terlihat sosok Ridwan Kamil mendampingi Ibu Cinta di sederet kegiatannya itu. Dan inilah potret beragam kegiatan Ibu Cinta di tengah kasus panas yang melibatkan sang suami dengan Lisa. Mata turun ke hati. Hati-hati jatuh cinta. Sungguh semangat kami semua hadir di sini. Mari jadikan Pramuka lahan ibadah kita. Di sisi lain, polemik antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana masih terus berlanjut. Lisa bahkan kembali terlihat hadir di sidang lanjutan gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Bandung pada pekan lalu. Tapi sayangnya, Ridwan Kamil pun kembali tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Meski kecewa, namun Lisa pun masih berharap Ridwan Kamil pun bisa hadir pada sidang berikutnya yang akan dihelat pada tanggal 4 Juni lusa. Karena Lisa pun ingin berdamai, bersilaturahmi, bahkan ingin mencium tangan Ridwan Kamil sambil menyapa. Apa kabar Akang? Aku salut sih ya, hadir dari pihak sana, dari tim kuasa hukumnya, udah situ aja. Tapi berharap, ya memang harus ya Bang, memang harus hadir nanti di tanggal 4 Juni itu, KRK harus hadir, gitu. Karena udah berlarut-larut juga kan Mbak, gitu, jadi pusing saya juga maunya damai-damai aja. Kan setiap harinya ada kejutan lagi lah ya. Kan
setiap harinya ini kan ada penurunan berat badan. Ya aku mau salim aja namanya sama yang lebih tua kan. Salimnya harus gimana? sopan. Salimnya Gimana coba? Ya, Akang apa? Kenapa kemarin nggak datang? Apa karena botak? Iya udah karena udah terlalu berlarut jadinya akunya gregetan gitu loh. Udah Pak, cepetan gitu, jangan terlalu banyak gimana gitu. Saya mau silaturahmi, pengen cium tangan aja gitu. Apa kabar Kak? Apa kabar kan lebih tua, ya kan harus sopan. Sementara, kuasa hukum Lisa Mariana Markus Nababan lagi-lagi menegaskan keinginan pihaknya agar dilakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil guna memastikan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh kliennya. Proses mediasi itu kan hanya 30 hari ya. Jika tercapai nanti itu perdamaian ya berarti everybody happy, dalam artian win-win solution. Berarti tidak perlu ada hukum-hukuman, ya udah sama-sama tes DNA. Dan sekarang saya mau tanya, ahli hukum siapapun tidak akan pernah bisa mengetahui anak itu anaknya RK atau Lisa ataupun pihak yang mengaku-ngaku lain. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa jalan keluar dari permasalahan ini hanyalah kearifan, kemartabatan dan kejentelan para pihak. Ayo kita sama-sama tes DNA. Siapapun ahli hukum kalian di luar sana tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini adalah anaknya Lisa atau RK. Markus Nababan juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk menjalin persidangan. Lantaran tujuan dari gugatan yang diajukan kliennya pun sangatlah jelas, yaitu sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garis miring PUU strip 8 garis miring 2010 yang menyebutkan jika anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan mengajukan pengakuan anak kepada ayah biologisnya di pengadilan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46, anaknya Lisa berhak mendapatkan identitas di negara Republik Indonesia ini. Karena apa? Dia berhak sejahtera, dia berhak mendapatkan juga kehidupan yang layak. Bagaimana negara bertanggung jawab ada seorang anak kecil lahir yang notabene ini adalah tanggung jawab semua pelaksana hukum dan itu sudah dimengerti. Jadi kami berharap juga ke depannya juga tidak ada lagi tidak bawa KTP prinsipal. Itu kan memperlambat hukum acara kayak gitu kan. Gitu loh. Jadi teman-teman sudah lihat bagaimana Ibu Lisa, klien saya juga dari masa recovery-nya dia berjuang di sini. Yang diperjuangkan apa sih? Ya anak, identitas anak itu penting. Jangan kita tutup mata di Indonesia ini ada anak terlantar di luar sana. Lantas kita nggak bisa perjuangkan hak identitasnya. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun pakar hukum yang bisa menyatakan anak itu bukan anak Lisa maupun RK tanpa ada hasil tes DNA. Ya, yang klien kami, menurut keterangan klien kami dan data-data yang kita pahami bahwa semua atas hubungan Lisa dan Ridwan Kamil inilah adalah anak ini gitu loh. Lahirlah anak ini. Di sisi lain, usai sidang lanjutan gugatan Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar juga membenarkan jika sidang akan dilanjutkan pada tanggal 4 Juni 2025. Muslim pun menegaskan ia akan berkoordinasi dengan Ridwan Kamil agar kliennya itu pun bisa hadir di persidangan selanjutnya sesuai peraturan Perma Mahkamah Agung. Lantas bagaimana dengan perkembangan kasus laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa di Mabes Polri? Jadi sebetulnya itu karena sidang perdana sudah selesai, memang satu kewajiban untuk dipertemukan dengan mediatornya. Jadi tadi itu pertemuan dengan mediator. Nah, mediator menjelaskan Perma nomor 1 tahun 2016. Dijelaskan kedudukannya. Di dalam Perma itu diatur penggugat dan tergugat prinsipalnya wajib hadir. Nah, tapi di dalam pasal berikutnya ayat 3 dan ayat 4 boleh diwakilkan kepada pengacara dengan catatan ada alasan yang sah. Apa itu? Sakit. Karena ada surat dokternya. Di bawah pengakuan, kemudian ketiga sedang perjalanan ke luar negeri, keempat
sedang menjalani tugas, kan gitu, yang tidak bisa ditinggalkan. Nah itu tadi dijelaskan, setelah dijelaskan oleh mediator, didapat kesimpulan bahwa masing-masing pihak menyetujui untuk mediasi berikutnya tanggal 4 Juni. Nanti dalam perma kan sudah diatur tadi ya, tanggal 4, nanti kita usahakan seperti apa nantinya. Nanti hadir mewakili Pak Ridwan Kamil sebagai tergugat dalam perkara nomor 184 tahun 2025 di Pengadilan Negeri Bandung. Kehadiran kami tentunya sebagai komitmen kami, sebagai keseriusan kami menghadapi gugatan dari LM sendiri tentang perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Kan ini baru sidang pertama. Ya. Jadi gini, ini baru sidang pertama, besok sidang perdana. Nah, kalau di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan ada ketentuan itu. Itu pun biar teman-teman tahu juga bahwa prinsipal penggugat dan tergugat bisa diwakilkan ke pengacara. Bisa diwakilkan, tapi alasan ketidakhadirannya harus yang sah. Ini dibenarkan oleh undang-undang Perma. Tapi memang di dalam Perma itu bahwa wajib hadir dalam mediasi. Menepikan sederet kegiatan yang dilakukan Atalia Praratia saat Lisa Mariana mengutarakan keinginannya untuk mencium tangan Ridwan Kamil. Lalu, seperti apa pengakuan Lisa Mariana terkait berat badannya yang telah turun 10 kg saat ia hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kembali hadir di sidang gugatan perdatanya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu pekan lalu. Penampilan Lisa lagi-lagi mencuri perhatian karena kondisinya yang tampak belum pulih sepenuhnya usai menjalani operasi bariatrik di Penang, Malaysia pada tanggal 20 Mei lalu. Namun, demi hadir di persidangan, mantan model majalah dewasa itu pun rela menahan rasa sakit dan kembali bermakeup dari pagi demi tampil di hadapan Ridwan Kamil. Yang sayangnya lagi, tidak hadir. Hal ini pun membuat niatan Lisa untuk pamer bentuk tubuh barunya yang telah turun 10 kg menjadi gagal total. Lisa Mariana bahkan sampai menunjukkan celananya yang sudah longgar. Pemulihannya ya ini masih recovery, belum lepas jahitan, udah kesini. Prosesnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya sekarang juga bobotnya udah turun ya, kelihatan nggak? Udah berapa tuh Kak? 10 kilo. Targetnya Udah mulai tirus. gimana? Kalau bisa targetnya berapa? Targetnya sih pengen ya back to lagi ya, 50 kilo lagi. Kayak dulu 48 lah. Ada deh itu. Saya di kayak hidup baru, karena kan lambung kita cuma disisain itu 15%. Kita lagi makan bareng-bareng gitu ya, nggak bisa makan yang macam-macam lagi. Ini aja cuma boleh makan minum air kelapa sama ada susu soya gitu. Selain ingin terlihat kembali ramping di hadapan Ridwan Kamil, Lisa Mariana juga mengurai alasan lainnya di balik keputusannya untuk menurunkan berat badan lewat operasi bariatrik atau pemotongan lambung. Ya, mantan model majalah dewasa ini pun mengaku lelah dengan banyaknya hujatan dan bulian dari netizen terkait bentuk tubuhnya yang menggelembung pasca melahirkan anak keduanya. Namun sayangnya, Lisa pun lagi-lagi harus memendam kecewa lantaran Ridwan Kamil pun kembali absen di persidangan. Padahal Lisa pun sudah bersiap untuk pamer bentuk tubuhnya yang sudah turun pasca operasi bariatrik yang dilakukannya di Penang, Malaysia.
Enggak, ini lebih parah dari abis Isa. Enggak, bercanda. Enggak lah, kan tidur. Emang nggak mandi? Ini kayak wartawan yang serius sekarang ya. Lagi. Kalau yang sekarang nggak terlalu prepare bareng lagi kan? Iya sama, prepare juga. Nggak kayak dari jam 2. Ya nggak dari jam 2, dari subuh lah. Kalau bariatrik itu recovery-nya sebenarnya cepet ya, seminggu juga udah. Cuman ya itu mungkin kita harus beradaptasi lagi, kayak sama makanan baru kan, kayak ini Mbak, kayak organ baru, kayak lambung baru gitu kan, nyambut makanan baru. Jadi kayak makanan tuh harus pelan-pelan, nggak bisa yang cepet-cepet gitu, nanti muntah. Mau sehat soalnya, mau cantik, karena kan aku ibu nih ya, harus kerja, harus produktif ya. Beauty is pain, cantik, langsing, sehat, itu paling penting. Tapi akan Karena kan aku buat kerja. Dari pengakuan Lisa Mariana terkait berat badannya yang telah turun 10 kg saat ia hadir dalam sidang lanjutan di PN Bandung. Lalu, seperti apa pula tanggapan mantan model majalah dewasa itu terkait dirinya yang dilaporkan atas dugaan video asusila? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Selain berseteru dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana ternyata juga telah dilaporkan terkait video asusila oleh sebuah aliansi advokat. Alih-alih terusik, Lisa justru bersikap santai menanggapi mulai bermunculannya laporan polisi terhadapnya. Lantas, apa komentar kubu Lisa Mariana terkait mulai bermunculannya laporan polisi atas namanya? Dan seperti apa pula komentar Hotman Paris Hutapea terkait keberadaan video asusila yang diduga melibatkan Lisa Mariana? Nanti sama Pak John deh ya. Apa itu? kalau yang Laporin aliansi advokat. Ya kalau dari kami, saya juga kuasa hukum. Semua orang di negara ini berhak melaporkan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Namun laporan itu benar atau tidak ya silakan aja tempuh prosesnya. Kita juga kan nggak tahu nih tema yang melaporkan siapa dan tujuannya apa. Kalau bicara itu kan saya udah berulang-ulang bilang bahwa klien kami ini mempunyai pengalaman dan hal-hal yang juga tidak baik. Tapi pada saat ini masa lalu yang nggak baik. Pada saat ini dia berjuang hanya untuk sebatas anaknya. Kalau kita bicara jadi jangan kemana-mana gitu loh. Kalau kita bicara masalah laporan itu masih panjang ceritanya. Yang jelas klien kami siap akan menghadiri kalau ada surat panggilan resmi. Betul. Gitu. Dan nanti juga kita juga tujuannya ini mereka apaan sih gitu. Karena udah mumpung viral ya udah konsumsi publik, entah apa tujuannya, mungkin mau sekalian kalian promosi bagian diri, mungkin itu aja sengaja. Aku nggak tahu. Ya nggak tahu. Nggak tahu dan santai aja kita masih santai aja. Soalnya di luar konteks kan, orang ini lagi mau ini kok buat anak kok jadi kemana-mana. Saya hanya dengar soal dugaan video porno tersebut sudah dilaporkan oleh Aliansi Advokat Nusantara ke Polda Jabar. Saya nggak tahu apakah itu aliansi advokat independen atau kuasa hukumnya RK, saya nggak tahu. Tapi kalau melihat Aliansi Advokat Nusantara sepertinya adalah aliansi independen, bukan kuasa hukum dari RK, sepertinya. Ya, karena memang menjadi pertanyaan adalah begitu sudah banyak kasus video porno yang serupa, ya semuanya masuk pengadilan. Kalau melihat video itu saya nggak tahu persis siapa di dalamnya, walaupun saya bisa menduga cewek itu siapa, tapi kelihatan dibuat sukarela karena memang dua-duanya mengatur posisi yang enak-enak dan videonya diarahkan. Berarti itu bukan direkam orang, tapi memang merekam sendiri. No comment.
Anda bisa lihat cluenya dari tato di belakang aja. Lihat tato di belakang. Lihat tato di belakang, terus bandingkan dengan tato waktu ada cewek nginap di villa gua. Udah itu aja. Itu 99% autentik ya Bang? No comment. No comment. Saya nggak tahu siapa itu cewek, tapi tatonya sepertinya gua kenal. Artinya itu video sengaja dibuat ya Bang ya? Kelihatan dari video itu sengaja dibuat, ya. Nggak beda dengan video-video sebelumnya, ya, yang orang lain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.